teman-teman, saya Arsika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dalam tugas ini saya akan membuat sebuah program GUI sederhana untuk menghitung jam lembur dan uang lembur menggunakan Java Swing. Mari kita mulai. Nah, jadi di sini pertama kita akan set layout, kemudian absolute layout agar setiap elemen bisa ditempatkan dengan sangat presisi sesuai keinginan kita. Menambahkan panel dalam desain GUI berfungsi agar membantu mengorganisasi dan mengelompokkan komponen-komponen yang ada di dalam POM dan agar tata letak yang lebih teratur. Lalu di set layout dan di absolute layout juga. Klik kanan pada panel, pilih properties, bordir, title bordir. Pada title isi POM lembur akan muncul seperti tampilan. Lalu kita pilih label, kita tarik dan kita letakkan pada desain. Kita tarik panelnya dulu setelah di absolute. Kemudian kita edit teksnya, kita masukkan nama. Kita klik label lagi, lalu kita letakkan lagi ke dalam desain. Kemudian kita ganti dengan jam kerja. Setelah ini saya mengklik kanan pada labelnya, kemudian saya pilih properties. Di sini tidak ditampilkan, tetapi di komputer saya ditampilkan, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Pada properties, teman-teman bisa mengedit fontnya menjadi tebal agar lebih jelas. Kembali ke palette lagi, kita pilih text fill, lalu kita letakkan ke dalam desain. Guna text fill ini untuk input. Pada bagian nama sendiri, pengguna akan memasukkan nama mereka. Dan pada jam kerja, pengguna akan memasukkan jumlah jam kerja yang sudah dilakukan. Lalu kita klik label, kita masukkan lagi ke dalam desain. Guna dari label ini untuk menampilkan hasil proses perhitungannya nanti. Kita ketik halo, label ini akan menampilkan nama pengguna setelah mereka menginput dan menekan enter. Selanjutnya jam lembur. Pada label ini akan menunjukkan jumlah jam lembur yang diperoleh oleh pengguna. Lalu kita masukkan uang lembur. Label terakhir menampilkan total uang lembur yang akan diperoleh nantinya. Lalu kita tambahkan lagi label. Kita edit teksnya dan kita hapus, ganti dengan titik-titik. Lakukan sampai ke uang lembur. Di sini kita juga bisa mengubah font dengan mengklik properties, font, kemudian pilih font yang kita inginkan. Di sini mungkin tidak ditampilkan, tapi nanti ketika kalian coba sendiri akan muncul di komputer kalian. Balik lagi ke palette, kita klik button, kemudian kita tarik ke dalam desain, kita buat button hapus dan button keluar. Pada button hapus, gunanya untuk menghapus semua input yang telah kita masukkan. Dan pada tombol keluar, digunakan untuk menutup atau keluar dari aplikasinya. Di sini teman-teman juga bisa mengganti backgroundnya dengan klik properties, lalu ganti background sesuai keinginan.
Di sini saya juga akan mengganti background pada bagian panel. Melakukan hal yang sama dengan mengklik kanan, kemudian pilih properties dan background, pilih warna sesuai keinginan kita. Di sini pada text file kita change variable name, kita masukkan txt nama, txt jam kerja. Pada label halo juga kita klik change variable name, kemudian masukkan LBL hello atau label hello. Pada jam lembur juga sama, label jam lembur. Uang lembur juga label uang lembur. Di sini tidak ditampilkan, kalian bisa coba sendiri pada PC masing-masing. Pada button hapus saya buat juga change variable name, button hapus, dan button keluar. Setelah kita mendesain, kita balik ke source. Di sini kita akan mulai mengcoding. Masukkan void process. Kita buat tipe data dan variabel. Karena nama, jadi kita menggunakan string. Dan pada jam kerja, jam lembur, uang lembur kita menggunakan integer. Lalu kita akan memasukkan input. Pada nama diambil dari text field txt nama. Sedangkan jam kerja diambil dari txt jam kerja. Pada bagian integer parse in, bagian ini mengambil teks atau string yang diinputkan oleh pengguna di text field yang bernama txt jam kerja. Hasilnya adalah teks yang bisa berupa angka, misalnya 8. Integer parse in, fungsi ini akan mengubah teks tersebut menjadi bilangan bulat integer. Kita masukkan integer agar menyimpan bilangan bulat, terutama saat bekerja dengan nilai numerik yang berasal dari input pengguna. Pada kategori, kita memasukkan if. Guna dari if untuk mengecek kondisi jam kerja yang dimasukkan oleh pengguna nantinya. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah seorang karyawan telah bekerja lembur atau tidak, lalu menghitung dan menampilkan jam lembur serta uang lembur jika karyawan bekerja lebih dari 7 jam. Memasukkan LBL halo atau label halo digunakan untuk menampilkan teks pada label komponen di GUI. Fungsinya untuk mengubah teks yang ada pada label dengan nilai baru yang ditetapkan dalam bentuk string. Pada variabel nama adalah variabel bertipe string, jadi tidak perlu kita konversi lagi, hanya menggunakan string value of untuk memastikan bahwa nilai tersebut berupa string dan bisa ditampilkan. Lalu kita memasukkan label jam lembur. Fungsi ini menampilkan jumlah jam lembur yang dihitung dari jam kerja di luar 7 jam. Karena variabel jam lembur bertipe integer, ia perlu diubah menjadi string sebelum kita tampilkan. Penggabungan plus dan tanda petik jam menambahkan keterangan jam setelah nilai jam lembur. Pada uang lembur, untuk menampilkan jumlah uang lembur yang dihitung berdasarkan jam lembur dikalikan dengan tarif per jam. Pada variabel uang lembur sudah bertipe integer,
sehingga kita tidak perlu mengubahnya menjadi string saat digabung dengan teks Rp atau rupiah untuk ditampilkan sebagai informasi uang lembur. Selanjutnya kita memasukkan else pada program ini. Else digunakan sebagai pasangan dari if untuk menangani kondisi ketika pernyataan if bernilai false. Else memastikan bahwa program bisa memberikan hasil atau menjalankan perintah yang sesuai meskipun kondisi if tidak terpenuhi. Dalam program saya ini, else digunakan untuk menangani kasus di mana jam kerja tidak lebih dari 7 jam yang artinya tidak ada lembur. Pada label hello, digunakan untuk menampilkan nama pengguna yang diinput melalui txt nama. Meskipun tidak ada jam lembur, nama pengguna tetap akan ditampilkan. String value of digunakan untuk memastikan bahwa nama yang ditampilkan berupa string. Fungsinya memberikan salam kepada pengguna dengan menampilkan namanya, walaupun jam kerja mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan lembur. Label jam lembur menampilkan informasi tentang jam lembur, dan label uang lembur digunakan untuk menampilkan jumlah uang lembur. Selanjutnya kita buat void hapus. Void hapus adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghapus atau mengosongkan input dan hasil yang telah ditampilkan di dalam form. Txt nama set text mengosongkan text field txt nama sehingga nama yang telah diinput oleh pengguna akan dihapus dan text field ini menjadi kosong kembali. Set text digunakan untuk mengosongkan input. Txt jam kerja set text digunakan untuk menampung input jumlah jam kerja dari pengguna. Setelah fungsi ini dijalankan, nilai yang ada di field tersebut dihapus dan kembali menjadi kosong. Dan selanjutnya pada label set text, label hello yang sebelumnya menampilkan nama pengguna akan diatur ulang menjadi string default berupa titik-titik. Ini bertujuan untuk mengembalikan tampilan label ke kondisi awal seolah-olah form belum diisi. Pada bagian penting yaitu txt nama request focus. Setelah semua input dan label dihapus, program memindahkan fokus kembali ke text field txt nama sehingga pengguna dapat langsung memasukkan nama tanpa perlu mengklik text field tersebut secara manual. Kembali ke search, kita ke events key, kemudian ke release. Di sini kita masukkan proses atau teman-teman bisa langsung dengan mengklik Ctrl spasi. Lalu lakukan hal yang sama pada label hello dengan menggunakan key release sampai dengan uang lembur. Nah, pada button hapus kita menggunakan action. Lalu kita panggil hapus. Pada button keluar, events, kemudian action perform, kita masukkan dispose. Jadi setelah selesai kita mengcoding dan mendesain, kita run file, kita coba apakah programnya jalan atau tidak. Sini saya akan mencoba menghapus. Teman-teman bisa lihat sendiri sudah terhapus, lalu keluar. Mungkin itulah penjelasan singkat mengenai program yang saya buat untuk menghitung lembur. Program ini dibuat menggunakan Java Swing dan mudah digunakan untuk menghitung lembur serta menampilkan hasilnya secara langsung di GUI. Thank you for watching.